Sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah malam hari ini antara maghrib ke isya kita akan mengkaji tafsir daripada surat Ad-Duha. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahaminya, mengambil berbagai macam faidah daripadanya. Dan saya yakin insyaallah anak-anak dan kita semua sudah hafal surat Ad-Duha ini. Coba kita tes aja kita. Untuk menghafal surat Ad-Duha, Ad-Duha. Sini dulu, coba baca dulu. Baca Alhamdulillah, Bismillah, kemudian baca Wadduha sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Jemaah sekalian, Ad-Duha adalah bagian daripada surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat hijrah ke Madinah. Jadi Quran secara umum dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya surat-surat Makkiyah, ada namanya surat-surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi sebagian surat itu turun bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya. Tetapi untuk memudahkannya ulama membagi menjadi Madaniyah dan Makkiyah. Bahkan sebagian surat itu turun di Mekah, tapi digolongkan ke dalam Madaniyah karena dia turun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi jemaah sekalian, al-yawma akmaltu lakum dinakum, contohnya kali ini kusempurnakan untuk agama kalian. Ini turun ayat di Mekah, di padang Arafah, tapi digolongkan ke dalam ayat Madaniyah karena Nabi SAW mendapatkannya setelah hijrah. Jadi inilah yang paling indah, ya. Semua ayat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kadang ada yang turun di Taif misalnya, ya, dan dia bukan Mekah, bukan Madinah. Ada yang turun di tempat lain. Maka yang setelah hijrah namanya Madaniyah, nisbat ke kota Madinah. Yang sebelum hijrah namanya Makkiyah, nisbat ke kota Makkah. Jadi surat Ad-Duha bagian daripada surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Dan ciri-ciri Makkiyah biasanya ayatnya pendek-pendek, ya. Dan Ad-Duha bagian daripada Al-Mufassal, Al-Qisar, surat yang ringkas-ringkas, pendek-pendek. Dan surat ini turun memiliki sebab, namanya Asbabun Nuzul. Jadi jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu senantiasa setiap malam dia bangun malam melaksanakan qiyamul lail. Dan meski sebagian orang Arab kafir Quraisy itu benci kepada dakwah Nabi, tapi dia rindu dengan Quran. Karena itulah dalam beberapa riwayat disebutkan mereka berusaha mencuri-curi dengan Quran. Nabi di rumahnya membaca Quran di malam hari. Ada yang mendengar di samping situ, ada yang mendengar di samping sana, ada yang mendengar di samping sini. Dan mereka satu sama lain tak saling mengetahui. Sebagaimana disebutkan ada beberapa orang pemimpin-pemimpin Quraisy sebagaimana Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lainnya. Mereka itu mendengarkan Quran bacaan Nabi SAW karena betapa indahnya Quran. Karena Quran begitu kuat sekali pengaruhnya bagi mereka. Ya, sampai kadang-kadang subuh mereka mendengar. Ketika terang mereka semuanya pergi dari persembunyian masing-masing. Mereka pun bertemu, saling bertanya, kau dari mana? Kau dari mana? Akhirnya mereka pun sepakat, jangan kita ulangi lagi. Nanti nampak sama jemaah-jemaah kita di bawah, nanti bakal kita khawatir berbahaya. Tapi begitulah mereka merindui Quran, kembali melakukan hal demikian. Beberapa hari Nabi SAW tak membaca Quran karena beliau sakit.
3 hari, 3 malam Nabi tak baca Quran karena Nabi sakit. Ya. Ketika itu mereka pun sebarkan, maka Muhammad tak baca Quran, berarti si Muhammad itu Tuhannya telah meninggalkannya. Datang seorang perempuan Quraisy dan dia adalah istri paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi. Dia punya istri namanya Ummu Jamil. Kedua-duanya benci kepada Nabi SAW. Ketika Nabi tak membacakan Quran, ketika Nabi tak mulai 3 malam, datanglah Ummu Jamil bertanya, "Hai Muhammad, ya Muhammad, hal tahu kata syaitanuka? Muhammad, apakah syaitanmu telah meninggalkanmu?" Maksudnya Jibril. Nabi senantiasa datang kepada Jibril membacakan wahyu. Manakala Nabi tak salat, manakala Nabi tak membacakan Quran, maka dia mengatakan, "Hai Muhammad, sepertinya syaitanmu tak lagi datang meninggalkanmu." Maksudnya siapa? Jibril. Ya, mungkin Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Ya, maka Nabi yang mulia SAW bersedih mendengar perkataan wanita ini. Dan memang setelah itu Allah SWT tak kirimkan Jibril, tak turun wahyu, terputus wahyu beberapa saat. Yang membuat Nabi SAW bersedih, bahkan telah tersebar di kota Makkah berita-berita bahwasanya Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Ketika begitu kuatnya guncangan bagi Nabi Muhammad SAW, beliau bersedih ya karena tak turun wahyu. Ketika itu turun surat Al-Duha. Ya, surat Al-Duha ini mengandung pujian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tak akan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 surat yang berdekatan, satu Al-Duha, setelahnya surat apa? Adik-adik, setelah Al-Duha surat apa? Setelah Al-Duha surat apa? Al-Insyirah, Al-Nasrah. Ini 2 surat berdekatan. Al-Duha dalamnya kandungan tentang berbagai macam nikmat Allah berikan kepada Nabi Muhammad, nikmat-nikmat zahir. Adapun surat Al-Insyirah adalah merupakan surat yang dalamnya terdapat kandungan-kandungan kenikmatan Allah berikan kepada Nabi secara ma'nawi. Ya. Malam hari ini kita akan bahas dengan izin Allah SWT tafsir surat Al-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan penggalan-penggalan waktu. Ya, Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajri, walayalin ashar, demi waktu fajar, demi malam 10. Allah bersumpah ya demi waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Ya. Kemudian Allah bersumpah demi wadduha, demi waktu duha. Ya. Kemudian Allah bersumpah demi malam, wal laili, demi malam. Wan nahari idza tajalla, dan malam jika datang, dan wan nahari, dan siang ketika datang menjelaskan segala sesuatu. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluknya ini punya peran yang begitu besar bagi kehidupan. Allah bersumpah di matahari wasyamsi wa duhaha, dengan matahari dan waktu duha, wal laili idza talaha wal qamari, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa besarnya keagungan Allah dalam menciptakan makhluk ini, dan ini adalah merupakan makhluk yang begitu besar, karena kawan-kawan sekalian, hidup kita ya adalah kumpulan daripada waktu. Tadi telah lewat waktu asar, sekarang waktu masuk waktu maghrib, sebentar lagi masuk waktu isya, kemudian besok waktu fajar, begitulah zuhur, asar, maghrib, isya, waktu berjalan. Dan sesungguhnya orang yang paling merugi adalah orang yang tidak memuliakan waktu, menyia-nyiakan waktu. Karena itulah Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi Jadi masa sungguh manusia benar dalam kerugian. Kenapa? Kebanyakan manusia tidak menghargai waktunya, mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia, tak bermanfaat. Ya, banyak sekali berbagai macam perkara-perkara yang melalaikan manusia. Apalagi di zaman sekarang ini, medsos melalaikan manusia, handphone melalaikan manusia, laptop melalaikan manusia, gadget melalaikan manusia, dunia melalaikan manusia, banyak melalaikan manusia. Ya, karena itulah Allah melarang kita untuk lalai dari segala sesuatu yang buat kita terlupakan. Akhir kata Allah, alhaakumut takatsur, telah malaikat kalian at-takatsur, mencari dunia untuk bermegah-megahan. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita lalai dengan waktu. Betapa pentingnya waktu, karena itu Allah bersumpah dengan penggalan-penggalan waktu. Ya, ketika Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha, ada apa di waktu duha? Duha adalah waktu yang ketika matahari telah naik sepenggelap. Ketika matahari terbit, syuruk, tunggu sampai 15 menit, naiklah matahari kira-kira 1 tonggak atau 1 galak, itulah waktu duha. Sampai kapan waktu duha? Sampai sebelum tibanya waktu zuhur, sekitar 7
sampai 10 menit sebelum zuhur habislah waktu duha, masuklah waktu zuhur. Ada apa dengan waktu duha? Jawabannya, duha adalah waktu ketika orang sedang sibuk dengan dunianya, bekerja keras untuk mencari nafkah dunianya, dan ketika itu Allah memuji orang-orang yang menyisakan waktunya sedikit untuk melaksanakan salat duha. Ketika orang sedang sibuk dengan dunia, ada beberapa hamba-hamba Allah yang mengerjakan mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 6, mungkin 8, sekemampuannya. Ya, menunjukkan pujian Allah kepada orang-orang yang mengerjakan salat duha. Dan Nabi mengatakan manusia memiliki 360 sendi. Ya, setiap sendi terbit matahari layak, setiap sendi itu bersedekah. Cukup pengganti 360 sendi ini untuk disedekahkan 2 rakaat duha, kata Nabi SAW. Jadi waktu duha ini adalah pujian kepada orang yang tak terlalaikan dengan kesibukan dunianya, tetap mengingat Allah SWT mengerjakan salat apa? Duha. Jadi inilah kira-kira isyarat kata-kata waktu duha, demi waktu duha. Ya, sebagian ulama mengatakan duha adalah waktu siang. Duha adalah waktu siang. Ya, artinya yang tadi waktu duha antara terbit matahari naik sepenggalah sampai sebelum zuhur. Kalau diartikan dia waktu siang, maka dia dari terbit fajar hingga sebelum terbenam matahari. Kadang-kadang duha bisa bermakna siang. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am tentang adabnya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim, "Afa'amin al-Quran ya'tiyahum Fa'amin al-qura an ta'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Apakah merasa aman penduduk satu negeri datang kepada mereka bencana ketika malam hari mereka sedang terlelap? Awamin al-qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah merasa tentram penduduk satu negeri datang kepada mereka adab ketika siang hari mereka sedang bermain-main? Subhanallah. Kadang adab di malam hari datang. Bagaimana Allah binasakan kaum siapa yang di malam hari diadab? Kaum Lut. Sebelum subuh mereka habis semua. Subhanallah. Ada yang diadab di siang hari. Ya, begitu juga tentang bencana Allah SWT. Jadi duha bisa bermakna duha dari penggalan waktu yang saya sebutkan. Dan sebaik-baik sholat duha adalah sholat ketika matahari telah tinggi naik. Ya, kata Nabi SAW, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah duha adalah ketika anak-anak unta sudah meninggalkan tempatnya untuk beristirahat. Jadi kalau anak unta pagi hari mereka akan terbang. Nanti ketika jam 10, setengah 11 panas pasir, mereka tak sanggup lagi, mereka berdiri, mereka tinggalkan. Itulah terbaik ketika mengerjakan salat duha. Setelah itu kawan-kawan sekalian, ya. Waktu duha berikutnya apa? Wal laili idza saja, dan demi malam jika datang menutup. Kata-kata saja, ya maknanya diartikan dengan menutup. Kata Nabi, kata sahabat, kan Nabi SAW sujjiya biburdin hibra. Antara Nabi ketika wafat ditutupi dengan pakaian ya dari katun, dari kapas yang diambil daripada negeri Hibra. Arti sujjiya ditutup. Maka makna wal laili idza saja, dan malam jika menutupi siang. Sebagian makna saja adalah malam ketika telah tentram, tak ada lagi hingar-bingar. Dan sebagian makna walaili idza saja adalah dan malam jika telah mencapai ujungnya atau pertengahannya telah gelap gulita. Kawan-kawan sekalian, apa rahasia kata-kata walaili idza saja dan malam ketika malam bersangatan gelapnya? Kata para ulama, ini adalah merupakan bentuk isyarat Allah memuji orang-orang yang ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, tapi ada sebagian hamba Allah SWT bangun di malam hari mengerjakan salat malam 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, tambah witir mungkin 3, mungkin 1. Maka Allah ketika mengucapkan kata-kata walaili idza saja, dan malam ketika menyelimuti ya dengan kegelapan, dan malam ketika pekat gelap, maknanya Allah memuji pada waktu ini ketika orang sedang gelap tertidur dalam selimutnya, ada hamba-hamba Allah bangun mendirikan salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', punggung mereka jauh daripada ranjang. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama', dengan rasa harap dan takut. Jadi jelaslah kaitannya wal laili idza saja dengan wadduha. Wadduha Allah memuji orang-orang yang mengerjakan salat
Duha. Walaili idza saja Allah muji orang-orang yang menjalankan salat malam. Oke. Kemudian sebagian ulama mengatakan, ya, makna duha, duha itu waktu yang terang benderang, dan ini adalah apa yang disampaikan Nabi berupa kebenaran. Terang bagaikan waktu duha, matahari terang benderang. Adapun walaili idza saja ini adalah merupakan kegelapan, simbol kegelapan yang dibisikkan oleh perempuan Quraisy Ummu Jamil menyebarkan fitnah ke mana-mana Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, dia menuduh Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya dan berbagai macam kedustaan Quraisy tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu simbol kebenaran yang terang benderang yang tak dapat hilang karena begitu jelasnya. Adapun walaili idza saja adalah simbol kegelapan atas segala macam fitnah yang mereka sebarkan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dapat ditangkap kawan-kawan? Lanjut. Kemudian apa yang ketiga? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak membenci. Jemaah sekalian, dalam bahasa Arab kata-kata wada'an, wadda'an, waddi adalah kata-kata perpisahan ketika seseorang yang kita cintai akan pergi meninggalkan kita. Karena itulah tawaf Nabi ketika perpisahan dengan para sahabat disebut dengan tawaf wada'. Nabi berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, la'alli la arakum ba'da 'amikum, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Mungkin tahun depan aku akan ketemukan lagi. Karena itu disebut dengan nama haji wada'. Ya. Tawaf ketika kita akan berpisah meninggalkan Ka'bah disebut tawaf wada'. Maka makna wada' adalah perpisahan. Biasanya wada' adalah perpisahan antara seseorang dengan apa yang dia cintai. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau jangan takut. Tuhanmu tak akan pernah berpisah, tak akan pernah meninggalkanmu, berpisah denganmu. Wahai Muhammad, kau jangan khawatir. Orang-orang yang saling bercinta, mereka akan berpisah meninggalkan kasihnya, tapi aku tidak. Selama-lamanya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, siapapun yang kita cintai sekarang akan datang masanya kita akan berpisah dengannya. Pasti kehidupan. Apapun yang kita cintai pasti akan berpisah. Mungkin dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Maka Allah mengatakan, Muhammad, kau jangan takut. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak akan pernah berpisah daripadamu. Wah, ini menunjukkan Allah mencintai Nabi, sehingga Allah menggunakan kata-kata wadda'aka. Tak akan ada kata-kata perpisahan dari Muhammad denganmu. Aku selalu bersamamu. Mereka mengatakan akan meninggalkanmu, tidak. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, berpisah denganmu. Kemudian apa berikutnya? Wama qala. Qala dalam bahasa mana yang membenci. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, seharusnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Seharusnya tidaklah Tuhanmu membencimu, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Tapi Allah tidak ingin, ya, Allah tidak ingin membuat hati Nabi SAW sedih, sehingga Allah gunakan kata-katamu. Allah mengatakan, Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Karena kata-kata meninggalkan ada kata-kata kecintaan seseorang yang akan meninggalkan yang cintainya. Allah akan meninggalkan Muhammad SAW. Tapi ketika menggunakan kata-kata membenci, Allah katakan, ma wadda'aka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula membenci. Ada maunya? Tidak. Karena berat bagi Nabi mengatakan, mendengarkan Tuhanmu tidak membencimu, berat. Karena itulah Allah begitu, subhanallah, tingginya bahasa Allah ketika berbicara dengan Nabi-Nya. Allah tahu ketika Allah mengatakan wa ma qalaka, berat bagi Nabi kata-kata membencimu, maka Allah tak gunakan kata-kata wa ma qalaka, tapi dia gunakan dengan kata-kata wa ma qala. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian, utama Nabi kita yang mulia SAW. Orang Quraisy mengatakan Tuhan Muhammad membenci dan meninggalkannya. Maka Allah menjawab, tidak Muhammad, kau jangan khawatir, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Tapi tak digunakan kata-kata membencimu, tapi tidak pula membenci. Karena begitu halusnya bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surah apa? Abasa. Ini turun kepada Nabi Muhammad. Muhammad ketika datang orang buta bertanya kepadanya tentang agama, Muhammad SAW sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang berharap Nabi keislaman mereka. Sehingga Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, mengabaikan orang buta ini, namanya Ibnu Ummi Maktum. Maka Allah menegur Nabi, tapi tidak langsung mengatakan abasta, tapi abasa.
Abasa seharusnya ya abasta wa tawallaita seharusnya. Muhammad engkau bermuka masam, engkau berpaling, tapi Allah tak menggunakan kata-kata orang kedua. Allah menggunakan kata-kata orang ketiga. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Padahal siapa maksudnya ini? Nabi Muhammad. Karena Allah tak ingin berat bagi Nabi mendengar kata-kata abasta wa tawallaita, berat bagi Nabi. Maka Allah menggunakan orang ketiga. Kalau kita menasihati orang, kadang-kadang lebih tepat kita menggunakan kata pengganti orang ketiga. Alangkah baiknya jika dia melakukan hal ini. Padahal orangnya di situ. Ya, karena itulah ketika ada sebagian sahabat yang melanggar suatu ketentuan hukum Nabi SAW, Nabi ingin mengingatkan mereka, Nabi tak ingin mereka itu begitu berat menerimanya. Nabi hanya mengatakan, "Ma balu rijalin, ma balu aqwamin." Kenapa ada sebagian orang, kenapa ada sebagian manusia? Padahal orang di situ ada. Kenapa? Untuk menjaga hati mereka. Jadi jelaslah makna ma wadda'aka wa ma qala. Apa lanjutnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dari yang permula. Al akhirah terakhir, belakangan. Al ula yang permulaan, yang awalan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, sungguh Muhammad, apapun kedudukanmu yang terakhir, keadaanmu yang terakhir, kondisimu yang terakhir, itu lebih baik daripada kondisimu yang semula, kondisimu yang sebelumnya. Ini menunjukkan kondisi Nabi akan terus semakin baik, semakin baik, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian daripada ulama, sebagian daripada manusia menafsirkan makna al-akhirah dan akhirat al-ula dunia. Sungguh ya wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tafsir ini kurang tepat. Yang tepat, sungguh keadaanmu yang terakhir lebih utama daripada keadaanmu yang dahulu. Berikan contohnya. Nanti akan dijabarkan Nabi, keadaan Nabi dahulu, keadaan Nabi sekarang. Bahwasanya yang dahulu itu tak lebih baik daripada yang sekarang. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, apapun yang terakhir itu lebih baik daripada keadaan sebelum wahai Muhammad. Dahulu kau yatim, dahulu. Sekarang Allah buat engkau penuh kecukupan. Dahulu kau miskin, dahulu. Dan begitulah seterusnya. Ya, maka Nabi senantiasa semakin dekat kepada ajalnya, semakin tinggi kedudukan Nabi yang mulia SAW, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna wal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kedudukanmu yang akhir lebih baik daripada kedudukanmu yang semula. Contohnya kota Nabi, mana lebih utama? Ketika Nabi di Mekah terusir daripada kaumnya, diteror, Nabi sedang salat, dilumuri kotoran-kotoran isi perut unta. Ya, Nabi pergi ke Taif dilempari batu. Ketika Nabi ke Madinah kuat, Nabi berjaya, mana lebih baik? Tentu Nabi ketika di Madinah lebih baik daripada ketika Nabi di Mekah. Ini menunjukkan akhir lebih utama daripada sebelumnya. Subhanallah. Ya, dahulu ketika di Mekah berapa yang ikut Nabi SAW? Sedikit daripada golongan sahabat. Kira-kira mereka telah berjumlah 100-200 orang. Ya. Ketika itu sebagian sahabat mengajak, ya Rasulullah kita perangi mereka. Kata Nabi, lam nu'mar bidalik, kita belum diperintahkan Allah untuk berperang. Ketika Nabi kota Madinah, subhanallah, bukan 200. Bahkan ketika, subhanallah, ya Fathu Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Ya. Bahkan ketika perang Hunain 12.000 pasukan. Bahkan ketika Haji Wada, Nabi di hadapan sekitar 130.000 sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Ini menunjukkan yang akhir lebih utama daripada yang awalan. Demikian juga hari ketika Nabi berjumpa Allah nanti di hari akhirat, itu lebih utama daripada ketika Nabi SAW di dunia. Inilah makna wal akhiratu khairun laka minal ula. Kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, maka pasti yu'tika, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatarda, maka engkau akan ridha. Jemaah sekalian, dalam bahasa Arab kata-kata a'ta yu'ti, memberi, membutuhkan objek. Sebenarnya aku memberikan kepadamu makanan, aku memberikan kepadamu harta, aku memberikan kepadamu. Di sini Nabi SAW Allah katakan kepadanya
Ya, wala sawfa yu'tika, Tuhanmu akan memberikan kepadamu. Apa? Tidak Allah sebutkan. Dan ulama-ulama bahasa mengatakan mana kalau Allah Ta'ala menyebutkan apa yang Allah akan berikan, menunjukkan pemberian tersebut begitu banyak. Segala pemberian masuk kemari. Wala sawfa yu'tika, maka pasti akan memberikan kepadamu Tuhanmu. Fatarda, dan engkau akan memberikan apa? Tak Allah jelaskan. Manakala Allah tak menjelaskan apa yang akan dia berikan, maka ini mencakup segala pemberian Allah. Apapun Allah berikan kepada Nabi, Allah SWT akan menemukan Nabi ridha dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah. Ya, di antara keridhaan Allah kepada Nabi SAW, yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah doa Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Ya, bagaimana jika kalian menjadi setengah penduduk surga? Bahkan kalian ridha? Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, aku berharap lebih daripada itu. Aku berharap 2/3 penghuni surga dari kalian. Karena Allah akan berikan hal itu. Subhanallah. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan ridha menerimanya. Ya, Allah berikan kepada Nabi orang-orang yang begitu banyak menjadi pembela beliau. Abu Bakar dengan semua hartanya, Umar kekuatannya, dan semacamnya. Berbagai macam pemberian Allah begitu banyak diberikan kepada Nabi yang mulia SAW, agar Nabi ridha dengan pemberian tersebut. Subhanallah. Ya, yang paling dahsyat adalah pemberian apa? Pemberian nubuwah. Nabi diberikan sallallahu alaihi wasallam kenabian. Ya, Allah berikan kepadanya risalah. Ini pemberian yang paling besar. Dan ini yang sangat diridhai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan dahulu kalau nggak datang risalah kepada Nabi yang mulia sallallahu, dunia dalam kegelapan, tak sampai Islam kembali. Tapi Allah pilih nabinya, Allah berikan kepadanya nubuwah, Allah berikan kepadanya risalah, dan berbagai macam pemberian-pemberian lainnya yang Allah SWT akan ridhai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mulailah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Muhammad dia telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia menaungimu, kemudian dia melindungimu. Subhanallah. Nabi itu adalah anak yatim. Subhanallah. Di sini banyak adik-adik kita anak yatim. Ustaz mau tanya, yang anak yatim angkat tangan. Mana yang anak yatim? Angkat tangannya. Yang ayahnya nggak ada, mana angkat tangan? Yang ayahnya sudah nggak ada. Mana yang ayahnya sudah meninggal? Angkat tangan. Mana yang ayahnya sudah meninggal? Angkat tangan. Satu lagi. Masya Allah. Yang sudah meninggal ayahnya dan yang masih kecil disebut yatim. Nabi kita yang mulia SAW, ketika beliau itu lahir, ayah sudah tak ada. Nabi tak pernah mengenal wajah sang ayah. Yatim. Nabi kita yang mulia SAW. Jadi Nabi tahu bagaimana perasaan anak yatim. Bahkan Nabi sudah menjadi anak yatim sejak kecil. Nabi dididik oleh Halimah sampai usia 4 tahun. Kemudian kembali kepada ibunya Aminah. Ketika 2 tahun bersama sang ibu, 6 tahun umur Nabi, akhirnya ibunya meninggal. Yatim piatu, tak ada ayah, tak ada ibu. Nabi dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Baru 2 tahun, berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Subhanallah. Pamannya Abu Talib miskin, tak banyak harta. Nabi ketika berusia 8 tahun seterusnya dalam pemeliharaan Abu Talib, Nabi harus bekerja membantu sang paman. Apa kira-kira pekerjaan Nabi kita? Siapa tahu? Mengembala kambing. Nabi mengatakan, aku dahulu pernah mengembala kambing, mendapatkan upah sedikit daripada kambing milik penghuni Mekah. Subhanallah. Jadi Nabi yang mulia kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah dahulu kau yatim? Allah menolongimu. Karena itulah Nabi yang mulia begitu mengagungkan anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, anak wa kafil yatimi kahatain fil jannah. Aku
dan yang mengayomi anak yatim, mengurusi keperluannya, mengasuhnya, mendidiknya, membesarkannya, nanti seperti di surga. Nabi menyebutkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan begitu dekatnya hubungan Nabi dengan orang-orang yang mengurus anak yatim, memelihara anak yatim, mengasuhnya, membesarkannya. Subhanallah. Makanya Allah SWT ingatkan nikmat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Karena itulah begitu besarnya keutamaan memelihara yatim. Dalam Al-Quran banyak larang-larang Allah memakan harta anak yatim. Sungguh besar dosanya memakan harta anak yatim. Sesungguhnya bisa memakan bara api neraka, iyadzal billah. Kemudian kata Allah SWT, apa ayat-ayat berikutnya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka ailan. Wahai Muhammad, bukankah dahulu dia mendapati dalam keadaan miskin, fakir? Nabi Muhammad hidupnya fakir dan kefakiran. Ya, ailan fa'aghna, maka kepada Allah buat engkau berkecukupan. 5 tahun dia bekerja dengan seorang perempuan, ibunda kita Khadijah. Bosnya Khadijah, anak buahnya Nabi SAW. Pergilah Nabi membawa dagangan ke negeri Syam. Nabi pulang berhasil membawa dagangan dengan untung yang besar. Setelah itu Nabi pun menikah dengan Khadijah. Semua harta Khadijah diserahkan kepada Nabi, digunakan untuk kepentingan Islam. Nabi berjumpa Abu Bakar Siddiq, bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, orang-orang kaya Quraisy, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukan kalau dapat itu dahulu orang miskin. Wa wajadaka dhalan fa'aghna. Satu ayat tertinggal ya. Ya. Jadi sebelumnya wa wajadaka dhalan fa'aghna. Bukankah yang mendapati Muhammad dalam keadaan kau dahulu tersesat, tak tahu jalan lurus. Akhirnya Allah beri kau petunjuk. Kawan-kawan sekalian, Nabi dahulu sebelum datang kepada risalah, Nabi dalam keadaan kebingungan, kegalauan yang panjang. Dia melihat kaumnya, dia tahu kaumnya salah, tapi dia tak tahu meluruskannya. Ya, ada saudara orang hidup di zaman jahiliyah, tapi fitrahnya lurus, akalnya sehat. Di antaranya adalah bapaknya Sa'id, yang bernama Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid ini dia meninggal sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Apa kata Zaid bin Amr bin Naufal ketika dilihatnya orang kafir Quraisy dengan agamanya, mereka makan bangkai, mereka tahu dalam keadaan telanjang, mereka bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul ketika tawaf. Berkata ketika itu Zaid bin Amr bin Naufal, ya Allah, sekiranya aku tahu jangan menyembahmu, aku akan lakukan. Aku tak yakin ini agamamu, ini bukan agamamu. Subhanallah. Dia tak pernah minum minuman keras. Fitrahnya lurus. Dan juga Nabi SAW. Nabi fitrahnya lurus. Nabi tak pernah minum minuman keras. Nabi tak pernah sujud kepada berhala. Tak pernah. Ya, cuma Nabi tak tahu bagaimana membuat masyarakat itu lurus. Maka Nabi naik ke atas gunung namanya Jabal Nur. Dah lihat antum kan? Jabal Nur ingat? Yep. Ya, kita di museum. Di atasnya ada gua namanya gua. Dan lihat kehiruannya kan, walaupun replika kawinnya kan. Mengapa Nabi ke Gua Hira? Dia merenung dan tak tahu jalan keluar. Solusinya apa? Nabi melihat bangsa Arab. Nabi SAW, ya kita katakan galau panjang. Tak tahu bagaimana meluruskan mereka. Nabi tak tahu jalan kebenaran. Inilah ma'anu dhalan. Karena itulah Allah SWT menyebutkan nikmat kepada Nabi SAW. Ya, dalam Al-Quran Al-Karim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh berupa Quran dengan perintah kami. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dahulu kau tak pernah tahu apa itu Alkitab, Al-Quran. Tidak pula kau tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Artinya Nabi kalau enggak karena Quran, dia tak tahu iman. Subhanallah. Tak tahu kebenaran.
Maka Allah SWT tunjuki Nabi Muhammad dengan jalan Islam. Allah turunkan kepadanya wahyu. Inilah makna wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati Muhammad kau dalam keadaan kebingungan, tak tahu jalan lurus. Allah SWT menunjukimu, ya, dengan Islam, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan Jibril, dengan wahyu. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian, kalau kita melurus, ikutilah Quran Karim. Dia akan membuat hidupmu lurus. Ikutilah wahyu, ikutilah Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Baru wajadaka a'ilan fa'aghna. Akhirnya Allah SWT berikan kepada Nabi kekayaan. Bayangkan ketika terjadi penaklukan negeri Hunain, Nabi itu membagi-bagikan harta tak tanggung-tanggung. Datang seorang pemimpin Arab, Ghatafan, namanya Aqra bin Habis. Kata Nabi, Aqra, ambil untuk 100 ekor unta. Bayangkan, dari harta rampasan perang. Ayah Aqra, ambil pula 100 ekor kuda, ambil 100 ekor sapi, ambil 100 ekor kambing, ambil sekian daripada uang dinar, ambil sekian daripada uang dirham. Apa kata Aqra? Dulu asalnya Nabi orang paling kebenci, tapi terus memberi tak takut kefakiran, sehingga dia menjadi orang paling cintai. Awalnya Aqra bin Habis ini beriman gara-gara dunia. Lambat laun dia benar-benar karena Allah SWT. Nabi panggil lagi setelah itu siapa? Uyainah bin Hisn, seperti itu pula. Ya, siapa lagi dipanggil Nabi SAW? Abu Sufyan bin Harbin, diberikan seperti itu pula. Anaknya Muawiyah seperti itu pula. Anaknya Yazid seperti itu pula. Berdatangan orang-orang kepada Nabi yang mulia SAW. Semuanya minta jatah dunia. Sampai Nabi tersudut, sampai jatuh selendangnya. Kata Nabi, kembali ke selendangmu demi Allah. Jika semua yang ada pada pasar ini menjadi harta, semua akan diinfakkan kepada kalian. Aku tidak akan temukan menjadi seorang yang bakhil atau pengecut. Kembalikan kepadaku ya selendang. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi begitu kaya, tapi Nabi memilih kehidupan yang sederhana. Subhanallah, akan menjadi panduan bagi umatnya. Nabi SAW jika ingin Uhud menjadi emas, jadi emas. Ya, inilah makna wajadaka a'ilan fa'aghna. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim jangan kau bentak. Nabi tahu praktekannya dia anak yatim. Anak yatim kesian, ayah tak ada. Jangan kau bentak dia, hormati dia, muliakan dia, sayangi dia. Dia begitu butuhnya ayuman seorang ayah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan memelihara anak yatim. Subhanallah, luar biasa keutamaannya kawan-kawan sekalian. Saya teringat, boleh cerita sedikit ya? Boleh cerita nggak? Ayah saya, rahimahullah, Muhammad Yunus. Di rumah kami itu agak lumayan besar. Ya, ada 5 kamar. Di rumah kami yang kamar paling belakang, subhanallah, itu senantiasa ada saja orang-orang dari kerabat-kerabat ayah maupun ibu yang mereka ada anak yatim. Berkali-kali ganti-ganti anak yatim dibesarkan ayah kami, kemudian disekolahkan, kemudian dinikahkan, dan itu di mana banyak. Subhanallah. Semoga Allah merahmati ayah kami. Amin. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, Allah mengatakan, ya, amal yatima fala taqhar. Adapun yatim jangan kau bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan kau sakiti. Adapun orang yang datang minta-minta, jangan kau bentak. Bila mana engkau tidak mampu memberikan, tak usah kau ucapkan kata-kata yang jelek. Ya. Kata Allah, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, khairun min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah yatba'uha adha. Sedekah diikuti dengan umpatan, makian. Ya, nah, kau ambil nih, hati. Dasar kau orang miskin, nih kau ambil nih. Allah tak suka seperti ini. Ya, oleh karena itu bila memang tak ada padamu, katakan baik-baik. Tak usah bentak-bentak. Wa amma sa'ila, dan ada pun orang yang datang meminta-minta, fala dan jangan kau bentak mereka. Ya, kalau tak ada padamu, katakan baik-baik, minta uzur kepadanya. Ya. Kemudian kata para ulama, masuk juga ke dalamnya makna as-sa'ilah adalah orang yang datang meminta ilmu.
mencari jawaban. Kalau datang kepadamu orang mencari jawaban atau ilmu, sampaikan. Pelajar datang kepadamu menimba ilmu, jangan kau bentak dia. Dia bertanya kepadamu hukum, kau jawab dia, jangan kau bentak dia. Karena makna sa'il bisa bermakna peminta-minta ataupun orang yang datang bertanya. Peminta-minta, jangan kau bentak. Orang datang bertanya kepadamu, kalau kau punya ilmu juga jangan kau bentak-bentak dia. Sampaikan kepadanya ilmumu, jangan kau bakhil, jangan kau sembunyikan ilmumu. Ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya padahal dia tahu karena bakhil kikir, maka akan dipecut dengan pecutan daripada api neraka dari kiamat. Man su'ilan ilmin, kata Nabi, siapa tentang ilmu fakatamahu, dia sembunyikan, aljamahu Allah bin jamin minar, Allah akan pecut dia dengan pecutan dari api neraka. Wa amma sa'ila falatanhar, terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu, fahaddits, maka beritakanlah, maka syukurilah. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita, syukuri. Wahai Muhammad, banyak nikmat Allah berikan kepadamu, syukuri. Fahaddits, mana fahaddits? Bicarakan, beritakan ini nikmat datang daripada Allah. Bukan karena kau hebat, bukan karena kau pintar, bukan karena kau cerdas. Ini semua daripada Allah SWT. Fahaddits, beritakan. Ya, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu Allah mengatakan syukur itu dibangun atas 3 hal. Pertama, engkau meyakini semua nikmat bukan milikmu, daripada Allah Subhanahu wa taala datangnya. Ini kita sekarang perlu kenikmatan. Makannya enak, duduknya enak, tidurnya enak. Ya, bentar-bentar makan, habis makan jagung, makan ubi, habis makan makan terus. Subhanallah, ini nikmat. Wahadid, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita nada, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Apanya kita dapat nikmat sunnah, dapat nikmat Islam, dapat nikmat ukhuwah bersama kita. Subhanallah, ini semua bukan keluarga ini, tapi bagikan keluarga. Ini nikmat, subhanallah. Hadir beritahukan bahwa si nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat tersebut. Ya, kalau disyukur nikmat akan bertambah. Kalau andai kata kita kufur, nikmat akan hilang. Contoh orang kufur ini adalah Fir'aun, Qarun tuh diberikan Allah nikmat yang banyak. Dia berkata, innama utitu ala ilmin indi, ini semua nikmat karena aku pintar, karena ilmuku. Maka akhirnya Allah tenggelamkanlah Qarun ke dalam perut bumi, sehingga di mana-mana orang dapat harta dalam tanah dibilang orang harta Qarun. Ini orang tak pandai bersyukur. Diberikan kepada Qarun harta yang banyak, kekayaan. Diberikan kepada Fir'aun kerajaan. Diberikan kepada Sulaiman kekayaan kerajaan. Apa yang kata Sulaiman ketika diberikan nikmat kekayaan kerajaan? Kata Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Bukan karena aku hebat, semua karena karunia Allah kepada kita. Dia berulang nih agar Allah memujiku, ashkur atakfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus bersyukur adalah kita meyakini ini semua datang daripada Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, ucapan pujian alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah dengan nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak. Semuanya kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Segala puji itu milik Allah, bukan milik kita. Yang ketiga, karena syukur yang ketiga, kita menjadikan segala macam bentuk kenikmatan itu sebagai jalan untuk membuat Allah ridha kepada kita. Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang digunakan untuk maksiat ini tak pandai bersyukur. Diberikan harta bermaksiat, hura-hura, poya-poya, berzina, ya narkoba semacamnya, ini tak pandai bersyukur nikmat. Allah akan cabut tuh segala macam nikmatnya. Banyak pejabat-pejabat tenggelam ketika diberikan Allah harta yang banyak, lupa gaji banyak, gaji besar, akhirnya dia tenggelam masuk kantor KPK, harta disita banyak. Maka kawan-kawan sekalian, inilah makna ya ayat Allah SWT, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita boleh memberitakan nikmat kita, tapi ingat, tujuannya bukan untuk bangga, tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, saya pernah pergi umrah bersama rombongan ini. Alhamdulillah, bukan untuk riya dan bangga.
Subhanallah, alhamdulillah kita Allah berikan kesempatan untuk datang kemari. Alhamdulillah, pokoknya puji Allah Subhanahu wa taala. Para kawan sekalian, inilah kira-kira tafsir ringkas surat Al-Duha. Semoga bermanfaat, semoga akan menambah iman dan bekal. Kalau kita pikir-pikirkan, keadaan kita pun seperti itu pula. Dulu kita miskin akan batang. Ya enggak, Pak Romel? Apa sering? Pak Ade. Sekarang apapun punya Pak Ade, kecuali tak ada. Ya kan? Kecuali tak ada. Dulu waktu kemarin bawa mobil cuma tas saja cuma. Ingat kita siapa yang menginfakkan rumah sakit? Dokter anak aku ke Batam cuma modal 300.000 katanya. Sekarang luar pun dapat lagi petunjuk. Antum lu kemarin nonton Batam kemana antum belajar? Apa yang antum dapatkan? Ya, bahwa jadi kebalan ada. Kalau dapat yang baru sesat, Batam kau dapat petunjuk. Orang ke Batam mencari dunia, untuk ke Batam mencari dunia, akhirnya kau dapat nyangkut, dapat petunjuk. Rasulullah SAW. Ya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang memberikan kepada kita. Kita buat maksiat, kalau nggak tinggalkan kita tetap kita diberikan peluang, kita diberikan tempo, tangguh supaya kita berbenah, bertobat. Luar biasa yang Allah kepada kita. Harus syukuri. Demikian tuan-tuan sekalian. Kita padakan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada masuk punya. Alhamdulillah. Ya.